Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Masyarakat terdampak COVID-19 di Tanjung Pinang meminta BLT segera disalurkan. Meski dalam masa pandemi COVID-19, DPRD Kepri semaksimal mungkin menuntaskan Ranperda tahun 2020. Berita selengkapnya disampaikan Ardian Huta Barat. Masyarakat yang terdampak wabah COVID-19 di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berharap penyaluran bantuan langsung tunai BLT segera direalisasikan untuk membantu meringankan beban ekonomi. Ya karena kami membutuhkan uang lah, ya karena ini aja sepi, nari aja satu hari itu sampai malam dua kali. Dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh berbagai kalangan termasuk di Kota Tanjung Pinang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah mencoba untuk sedikit meringankan beban masyarakat dengan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan sosial tunai atau BST. Namun sangat disayangkan proses penyaluran bantuan langsung tunai di Kota Tanjung Pinang yang sudah dianggarkan oleh DPRD dan Pemkot Tanjung Pinang sebesar 12,5 miliar rupiah tersebut hingga saat ini belum juga disalurkan kepada masyarakat penerima. Hal ini juga dikeluhkan oleh salah seorang tukang ojek, Indra, yang menginginkan agar BLT tersebut segera terrealisasi. Dirinya mengaku sangat terdampak dengan mewabahnya COVID-19 karena sepinya penumpang. Penghasilan yang didapatkannya pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Katanya bulan depan, tapi sampai sekarang kan tak ada. Ya karena kami membutuhkan uang lah, ya karena ini aja sepi, nari aja satu hari itu sampai malam dua kali cuma nari. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang Yuniarni Pustokoweni mengatakan kepala daerah dan Ketua TAPD sebaiknya lebih terbuka ke masyarakat bila memang sudah cukup anggaran yang dibutuhkan agar segera disalurkan. Namun jika Pemkot Tanjung Pinang akan meniadakan BLT tersebut karena sudah diterapkannya tatanan kehidupan baru, lebih baik berterus terang agar masyarakat penerima tidak terus berharap. Nah, kita menyarankan kalau untuk BLT daripada kita terlalu lama untuk diberikan kepada pemerintah sendiri yang mempunyai kebijakan itu, ya silakan transparan kepada masyarakat daripada masyarakat itu menunggu karena kalau sifatnya DPRD itu hanya punya 3 kewenangan yaitu penganggaran, perda dan juga pengawasan. Jadi begitu kita sudah menganggarkan, ya kita awasi. Ya, dalam pengawasan kita untuk BLT ini yaitu tadi sampai hari ini memang BLT menjadi buah bibir. Ya kalau memang rasanya tidak sanggup untuk dibagikan dan anggaran yang ada memang tidak seberapa, silakan kembalikan ke negara, itu lebih baik. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Amrialis mengatakan bantuan langsung tunai dalam waktu dekat ini belum bisa disalurkan karena menunggu kebijakan kepala daerah. Ditambah lagi masa tanggap darurat COVID-19 di Kota Tanjung Pinang sudah selesai dan tatanan kehidupan baru pun sudah diterapkan, sehingga masyarakat bisa beraktivitas kembali, memperbaiki perekonomiannya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Keberadaan toko pasar Mitra Tani Kepri diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pangan masyarakat terutama menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pasokan bahan pangan bagi masyarakat yang murah dan terjangkau, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau telah mendirikan Toko Pasar Mitra Tani Kepri atau disebut juga dengan Toko Tani Indonesia Center Kepri.
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Riza Falevi kepada RRI mengatakan bahwa keberadaan toko pasar tersebut harus ada di setiap provinsi. Untuk itu di Kepri, Kabupaten Bintan dipilih menjadi lokasi didirikan toko pasar itu yang diharapkan dapat menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat, terutama menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional. Jelaskannya juga bahwa pasar ini merupakan dukungan program atau kegiatan dari Badan Ketahanan Pangan yang bertujuan untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harga pangan baik di tingkat konsumen maupun produsen. Toko Pasar Mitra Tani atau dulu biasa dikenal dengan Toko Tani Indonesia Center itu keberadaannya itu di tingkat provinsi di 34 provinsi yang ada di seluruh. Jadi untuk penempatannya itu tergantung masing-masing wilayah provinsi yang menempati. Untuk Kepri kebetulan kita dirikannya itu di lokasi tepatnya di Bintan. Toko Pasar Mitra Tani itu atau TTIC itu tujuannya adalah bagaimana untuk memberikan upaya untuk stabilisasi pasokan dan harga baik itu di tingkat konsumen maupun di tingkat produsen gitu. Dan kita ketahui selama ini untuk seringkali terjadi fluktuasi harga ya, khususnya misalnya kalau terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi itu tentu memberatkan konsumen dalam hal untuk bagaimana mereka untuk membeli ya. Dan sebaliknya begitu, kalau terjadi penurunan harga yang terlalu tinggi tentu ya ini berakibat pada kondisi petani, produsen kita yang tentu ya kelimpungan karena harga jerih payah mereka itu dihargai terlalu rendah sehingga minat mereka untuk terus berusaha jadi ya menurun gitu. Sementara itu toko pasar Mitra Tani Kepri ini yang berlokasi di Jalan Nusantara kilometer 18 Ruko Al-Azhar Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ini menyediakan berbagai komoditas pangan dengan harga murah dan berkualitas sehingga terjangkau bagi masyarakat luas seperti gula pasir, cabai merah keriting, bawang merah, telur ayam, beras medium bulog, dan beberapa produk lokal lainnya yang dijual seperti tepung sagu, mie sagu, sagu lenggang, dan gobak sagu yang dijual di bawah harga pasar. Reporter RRI, Erika Fitra Insani, melaporkan. Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang berencana akan memberi tanda pada rumah penerima bantuan sosial atau program Keluarga Harapan dengan stiker bertuliskan warga miskin penerima bantuan sosial agar lebih transparan. Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Sosial berencana akan menerapkan aturan yang lebih ketat terhadap masyarakat penerima bansos atau program Keluarga Harapan, yakni dengan menempelkan stiker permanen yang bertuliskan warga penerima bantuan sosial sebagai tanda bahwa penghuni telah memperoleh bantuan dari pemerintah. Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Amrialis. Menurutnya, langkah ini dilakukan guna meminimalisir banyaknya data yang tidak tepat sasaran penerima bantuan sosial PKH, serta untuk meminimalisir angka kemiskinan di Kota Tanjung Pinang. Karena banyak keluarga yang tidak malu mengaku miskin menerima bantuan sosial ataupun pendataan yang dilakukan tidak tepat sasaran. Amrialis menjelaskan sebelum diterapkan, rencana ini akan dibahas terlebih dahulu bersama DPRD, Camat dan Lurah, serta RT RW sebelum dijadikan peraturan daerah. Supaya tepat sasaran. Jadi bila dia malu ditempel itu, dikeluarkan dari data TKS. Jadi bila tim dari pusat mengecek, ya inilah dia para penerima. Kita buat nanti nomor kode. Ya itu harus dibahas anggaran, harus menjadi perda dia. Tapi disetujui atau tidak, kita lihat. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang Amrialis menambahkan warga miskin penerima bantuan yang sudah terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS jumlahnya sekitar 11.000 orang lebih. Bila anggarannya disetujui pada APBD perubahan, maka rencana pemasangan label tersebut bisa langsung dilaksanakan. Jika warga penerima bansos menghilangkan tanda penerima, maka akan dikeluarkan dari data penerima bantuan. Sementara untuk pengawasan akan dilakukan oleh Satpol PP, Babin Kaptipmas, dan Babinsa. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meniadakan denda pajak kendaraan tahunan akibat pandemi COVID-19 karena tidak hanya menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, melainkan juga pemerintah daerah. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Retribusi Daerah Kepri, Reni Yusneli mengatakan, denda pajak kendaraan tahunan tidak dikenakan mulai jatuh tempo pembayaran 26 Maret 2020 hingga pertengahan Desember 2020. Selama periode tersebut, pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan tepat waktu
tidak dikenakan membayar denda. Sementara pemilik kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan tahunan tepat waktu sebelum 26 Maret 2020 wajib membayar denda. Meskipun dalam situasi pandemi saat ini, DPRD Kepri akan berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan ranperda yang sudah disusun untuk tahun 2020. DPRD Provinsi Kepulauan Riau saat ini lebih memfokuskan pembahasan dan paripurna rancangan peraturan daerah yang masuk dalam kategori penting dan wajib dilakukan pada tahun ini. Apalagi sejak wabah virus corona yang menyerang negara Indonesia dan timbulnya aturan untuk bekerja di rumah serta tidak melaksanakan kegiatan yang mengundang keramaian, membuat beberapa ranperda yang sudah diagendakan terpaksa digeser dan diutamakan ranperda wajib. Kepada RRI, Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Hamidi mengatakan bahwa beberapa ranperda menjadi skala prioritas pihaknya, diantaranya yaitu ranperda LKPJ, LHP, dan APBDP, dan beberapa ranperda lainnya. Dikatakannya juga bahwa meskipun dalam situasi pandemi saat ini, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menuntaskan ranperda yang sudah dirumuskan. Ada limit waktunya, artinya ada ketentuannya kan, macam LHP, kemudian LKPJ, kemudian ada masuk PBD. Itu harus duluan. Kalau kayak LKPJ itu kan 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sudah harus masuk, sudah dibahas. Itu menjadi prioritas dulu ya Bang? Iya. Kalau yang lain setelah itulah. Tetap, walaupun dalam COVID ya tetap harus dilihat. Sebelumnya DPRD Provinsi Kepulauan Riau sudah menyusun 14 ranperda yang akan dibahas dalam tahun 2020 ini. Dari jumlah tersebut, 12 diantaranya merupakan ranperda usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan 2 ranperda merupakan usulan DPRD Kepri. Reporter RRI, Erita Fitra Insani melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah sore hari ini, kami sampaikan pokok berita. Di antaranya masyarakat terdampak COVID-19 di Tanjung Pinang meminta BLT segera disalurkan. Meski dalam masa pandemi COVID-19, DPRD Kepri semaksimal mungkin menuntaskan ranperda tahun 2020. Demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Berita Daerah sore hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.